Baik, teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas saham-saham yang berhubungan dengan metals dan mineral ya. Jadi saya akan bahas kurang lebih sekitar 12 saham ya. Karena saham-saham tersebut ya kalau kita lihat dalam Sunar Superseed ya, 10 days momentumnya atau change dari 10 hari terakhir itu dia masih rata-rata kebanyakan positif ya. Lumayan ya. Ini untuk periode yang akan datang sampai dengan akhir Juni 2026 ya. Jadi pada saat saya bahas hari ini, hari Minggu tanggal 21 Juni 2026, eh, biasanya saya bahas kurang lebih sekitar seminggu lah ya, atau 10 hari maksimum ya. Itu kurang lebih masih berlaku selama tidak turun lagi di bawah supportnya ya, seperti itu ya. Eh, jadi saya akan sharekan dulu untuk screeningnya ya. Jadi saya menggunakan Sunar Superseed dan Sunar Superseed ini bentuknya Excel worksheet yang saya bagikan free ya. Snapshotnya saya bagikan di WhatsApp channel. Linknya untuk follow WhatsApp channel ada di video deskripsi bawah ini ya. Kalau yang mau mendapatkan Sunar Superseed, Anda bisa kontak langsung ke saya. Saya akan sharekan grupnya Sunar Saham Learning di mana Anda bisa download Sunar Superseed ya. Jadi Anda bisa screening sendiri secara mandiri. Nah, di sini untuk screenernya, kalau kita lihat di sini memang kolomnya banyak banget ya. Kalau kita lihat dari kiri kolom A sampai dengan paling paling kanan ini kolom AE ya. Jadi banyak banget ya. Tapi sebenarnya ini nggak membuat orang bingung ya, karena pilihannya lebih fleksibel. Jadi Anda bisa screening berdasarkan industrinya, bisa screening berdasarkan 10 days momentumnya atau momentum 10 hari terakhir dia berubah berapa persen ya, naiknya atau turunnya, atau berdasarkan EMA exponential moving average atau simple moving average ya, EMA biasa, atau berdasarkan dari eh, MACD atau RSI ya, seperti itu ya. Ini untuk EMA screener. Dan Anda di main screenernya Anda juga bisa screen berdasarkan sektornya, kemudian berdasarkan NBSF atau Net Buy Sell Range ya, entah itu 1 hari, 5 hari atau 10 hari terakhir ya, seperti itu ya. Kemudian ada juga analis ratingnya, ada juga Sunar Superseed score-nya supaya lebih memudahkan ya. Jadi di sini eh, untuk beberapa kolom memang saya em, istilahnya hid hide ya. Jadi saya sembunyikan ada yang beberapa yang nggak perlu ya, supaya lebih enak. Nah, untuk industrinya di sini sesuai dengan pembahasan saya bahas yang untuk industri metals dan minerals ya. Mungkin nanti video lainnya saya bahas batu bara dan lain-lain. Nah, di sini saya urutkan berdasarkan transaksi value terbesar. Jadi istilahnya itu follow the money ya. Dan kalau kita lihat dari list saham ini ya, 10 days momentumnya rata-rata dia sudah mulai rebound ya dari istilahnya dari worst case-nya before ya, ketika USG turun dalamnya. Dan untuk metals dan minerals ini memang terakhir katanya sih harus lewat Danantara ya, DSI ya. Tapi itu Danantara hanya sebagai pengawas doang ya. Seperti itu ya. Jadi harusnya sih kedepannya masih aman ya untuk sektor metals dan mineralsnya ini. Karena nggak mungkin pemerintah itu mematikan sumber daya alam ekspor kita ya, seperti itu. Eh, jadi peraturan itu untuk istilahnya memberantas manipulasi nilai ekspornya ya, seperti itu ya. Jadi pemerintah menetapkan satu pintu pengawasan lah kurang lebih seperti itu. Sebenarnya itu nggak perlu sih karena kita ada bea cukai ya, seperti itu ya. Jadi tapi Anda tahu sendiri ya, bea cukai itu sering bermasalah, eh, sering terjerat kasus korupsi pejabatnya ya. Eh, memang diganti, tapi tetap aja ada yang dari biaya cukai, tapi diharapkan dengan dana antara ini kita bisa mendapatkan monitoring lagi ya untuk supaya tidak istilahnya under invoicing ya, seperti itu ya. Nah, kalau saya akan bahas mulai dari um, AMMN sampai dengan um, DKFT ya. Ini yang saya skip PSAB karena kalau kita lihat PSAB ini 10 hari terakhir dia masih cenderung bearish momentumnya. Tahu dari mana? Dari TDM-nya persentasenya dia masih negatif ya, negatif 6. Berarti dalam 10 candle terakhir ya, itu dia masih minus 6%. Jadi saya nggak pas dulu. Eh, nanti kalau dia sudah mulai positif, mungkin Anda bisa mulai eh, consider untuk buyback atau re-entry ya. Kalau sudah punya jangan lupa pasang stop loss-nya. PSFB ada yang chat ke saya, PSAB, Pak Sunda PSAB gimana? Ya saya bilang jangka menengahnya dia masih cenderung bearish, jadi masih belum rebound ya. Karena tendis momentumnya dia masih minus 6 persenan untuk PSAB.
Jadi saya tampilkan untuk chartnya atau grafiknya. Nah, di sini saya ingatkan ya, yang saya bahas adalah opini pribadi, bukan rekomendasi saham, bukan analisa saham. Kenapa? Karena OJK dari tahun lalu melarang influencer untuk memberikan analisa saham atau rekomendasi saham, kecuali kalau profesinya dia sebagai analis di suatu perusahaan ataupun eh, dia mengantongi sertifikat analisa teknikal. Kalau saya sih terus terang aja eh, dari beberapa narasumber media seperti Kontan, mereka menyebut saya sebagai praktisi pasar modal. Jadi kalau praktisi pasar modal, saya rasa saya nggak perlu sertifikasi analisa teknikal ya seperti itu, ya. Karena sebenarnya analisa teknikal itu saya pilihkan yang paling gampang aja pakai MA20. MA20 mengarah ke atas, harga sahamnya masih di atas MA20, umumnya trennya masih bagus ya. Untuk jangka pendek sampai jangka menengah. Ya. Untuk jangka menengah sampai jangka panjangnya kita lihat arahnya dari MA200-nya. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk pembahasan kali ini contohnya untuk AMMN. Kita lihat MA20-nya sudah mengarah ke atas, harganya sudah di atas MA20-nya. Tapi kalau kita mau entry atau buy, jangan terlalu agresif sebanyak-banyak. Kenapa? Karena jangka menengah sampai panjang itu masih bearish. Tahu dari mana MA200-nya kalau kita bilang mengarah ke bawah, dan harga saham terakhir masih jauh di bawahnya MA200-nya. Jadi untuk MMN ini memang masih resiko tapi dia sudah mulai memulih ya. Nah, kalau kita lihat di sini memang ada pattern double bottom ya. Tapi kalau kita bicara mengenai trading chart pattern itu harus trading breakout. Jadi chart patternnya terbentuk, kemudian dia breakout dari neckline-nya, kita berusaha ambil action. Entah itu dia buy ataupun sell ya seperti itu, ya. Nah, kalau kita lihat double bottom di sini, kalau dia berhasil bertahan di atasnya 3960 neckline-nya, maka dia kan eh, menimbulkan reaksi untuk trading breakout buy ya untuk cek pattern double bottom. Target price-nya kurang lebih sekitar 5250 sampai dengan 5875. Kurang lebih lumayan rapi dengan area garis-garis yang saya berikan di sini. Ya, seperti itu ya. Jadi untuk AMMN ini buy-nya bertahap aja, jangan terlalu takut tapi jangan terlalu agresif juga. Ya, kurang lebih seperti itu cukup. Berikutnya untuk emiten emas, emiten kode emas ini area buy and weakness sudah saya gambarkan di 6.800. Jadi yang mau buy and weakness beli di sana, target price dekatnya 8.000. Nah, checkpointnya di 7.400. Memang terakhir checkpointnya dia gagal ya, turun lagi. Tapi selama bertahan di atas 6.800, kalau kita lihat ya, memang ekornya seringkali panjang di bawahnya di 6.800 ya. Tapi eh, dia selalu berhasil ditutup di atasnya 6.800 ya. Jadi untuk emas ini masih cukup potensial. Istilahnya dia sideways testing area supportnya sekitar 6.800. Jadi kalau Anda mau buy on weakness bisa dari 6.800. Kalaupun Anda mau buy on weakness di bawahnya 6.100, saya sih nggak nyarankan. Karena kalau kita buy on weakness di bawahnya 6.800, saya takutnya nanti demand-nya berkurang malahan ya. Nanti ceritanya supply-nya lebih banyak daripada demand-nya, nanti dia akan kecenderungan akan turun lagi. Apalagi kalau kita lihat MA20-nya mengarah ke bawah. Jadi kita buy-nya bertahap aja. Kalau naik, ya kita berhasil Uh, misalnya dia ditutup di atasnya garis terdekatnya saya berikan ya, kita boleh tambah lagi atau average up. Nah, jadi trading itu gampang, khusus sudah ada acuan garis-garisnya, kita tinggal ikutin aja, pasang trading stop dan stop loss. Nah, kurang lebih yang saya gambarkan itu cukup akurat ya, karena berdasarkan swing high di sini, berdasarkan pattern-pattern tertentu dari swing high dan swing low-nya, itu garis yang saya gambarkan umumnya lumayan akurat ya. Habis seperti itu. em, Berikutnya untuk Antam. Nah, untuk Antam ini tadi ada wartawan konten yang menanyai saya ya untuk artikelnya dia mengenai Antam. Nah, dia menyebutkan kira-kira potensialnya bagaimana, tapi di sini saya akan bahas dari segi teknikal ya. Jadi kalau Anda yang berlangganan konten ya, Insight ya, em, nanti kemungkinan akan tayang artikel Antam ya mengenai pendapat saya ya. Nah, di sini kalau kita lihat MA20-nya mengarah ke bawah, harga sahamnya sudah di atasnya MA20-nya, tapi MA20-nya masih mengarah ke bawah. Jadi pun kalaupun Anda buy sekarang, jangan terlalu agresif ya. Baiknya bertahap aja. Kalau dia berhasil naik ke atas swing hanya 3270 atau 3310 yang saya gambarkan, Anda boleh tambah lagi atau average up, target price berikutnya 3610, 3900, 4130. Jadi untuk Antam ini sebenarnya jangka menengah dan jangka panjangnya dia masih cukup menarik ya seperti itu ya. Memang kalau kita lihat komoditas emas kan cenderung turun ya, bearish ya. Tapi kalau keuntungan dari Antam, eh, nanti saya jabarkan di artikelnya wartawan kontan itu, keuntungan terbesar dari Antam itu bukan dari emas. Memang penjualan emas lebih banyak ya dibandingkan dengan uh, bauxit dan nikel. Tapi nikel sudah mulai catch up ya. Tapi keuntungan emas itu sedikit. Yang paling banyak keuntungannya memang di nikel dan di bauxit ya, uh, untuk Antam. Jadi
saya nyarankan kalau untuk Antam itu fokusnya tetap di harga sahamnya, bukan di komoditasnya. Ya. Makanya saya sering sebutkan em, memang ada beberapa emiten yang korelasinya positif terhadap harga komoditasnya, tapi nggak selalu. Tapi kalau ada trading di sahamnya, komoditasnya, ya perusahaan komoditasnya, perusahaan tambangnya, Anda fokusnya di harga sahamnya aja, jangan di harga komoditasnya. Nah, takutnya nanti Anda salah paham, nggak fokus ya seperti itu ya. Ya, aneh sih kalau Anda trading sahamnya saham Antam terus Anda lihatnya harga emas. Memang di saat tertentu ada korelasinya seperti sebelumnya ini Januari emas naik tinggi ya, ya Antam merambat naik tinggi tapi nggak selalu. Ya, seperti itu ya. Jadi tetap fokusnya ke harga emitennya aja lebih baik ya seperti itu. Karena kalau dipikir-pikir lagi kenaikan emas kalau dicocokmologikan ya memang ada hubungannya dengan Antam. Tapi profitnya secara eh, persentase paling tinggi itu lebih ke nikel dan boksit ya. Seperti itu. Memang penjualan Antam untuk emas masih banyak, masih tinggi, tapi profitnya hanya eh, 10%-an. Nah, seperti itu. Kalau habis seperti itu cukup. Berikutnya untuk BRMS. BRMS sih kalau kita lihat dari MA20-nya masih mengarah ke bawah, tapi di sini kalau kita lihat swing low di sini, dia higher swing low ya. Di sini ada resistance sekitar area 630. Anda kalau mau buy omnibus sekarang boleh. Nah, kita banyak bertahap aja. Nah, swing hanya dari minggu lalu kan 725. Kalau dia berhasil naik ke atas 725 untuk BRMS, Anda boleh tambah lagi atau average up, atau yang belum punya boleh buy. Kepres dekatnya 805, kemudian 955. Di sini ada checkpoint swing hanya di 845. Kalau Anda mau tambah lagi atau average up, bisa di 845 nanti ya. Anda baiknya bertahap sesuai dengan garis-garis yang saya berikan. Kalau Anda buy sekarang, pasang stop lossnya di 630, maksimum di MA20-nya di sekitar area 580. Nah, itu untuk BRMS ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk BRMS ini MA200-nya masih mengarah ke atas, tapi harga sahamnya masih di bawahnya MA200. Nah, di sini yang menariknya karena harganya sudah di atasnya MA20, tapi MA20-nya masih mengarah ke bawah. Jadi masih melandai. Tapi menurut saya ini masih kemungkinan besar untuk buy omnibus masih bagus ya untuk BRMS. Jadi jangan lupa pasang trade stop dan stop loss-nya. Ya, seperti itu ya cukup. Berikutnya untuk NCKL. Nah, memang dia higher dibandingkan sebelumnya. Di sini dia belum testing low-nya, ya swing low-nya belum terbentuk. Ya. Swing low itu artinya low yang di kiri dan di kanan dia lebih tinggi daripada yang di tengah. Nah, di sini kalau kita lihat yang di kiri dia lebih tinggi low-nya, tapi yang di kanan kita belum tahu apakah dia untuk higher low atau enggak ya. Ini masih testing ya, jadi masih belum tahu low-nya. Kalau swing low-nya yang belum sebelumnya kan di 735. Nah, ini kalau mau buy untuk NCKL, saran saya lebih baik tunggu naik ke atasnya 925, itu paling cepat banget kalau mau curi start, atau paling amannya tunggu naik ke atas 970 ya. Dari swing high, higher high, Anda buy. Kenapa nggak buy sekarang? Mau sebenarnya kan murah ya. Karena saya prinsipnya adalah tren ya. Kalau trennya masih turun ya, walaupun dia sudah di atas MA20, tapi MA20-nya mengarah ke bawah. Jadi jangan terlalu agresif. Kita buy-nya ke atas. Kalau dia naik, kita tambah lagi atau average up ya. Kalau turun ya jangan lupa pasang stop loss-nya ya, trailing stop-nya seperti itu. Ada sebelumnya yang mengkritik saya, oh analisanya kok gitu-gitu doang, simple banget, pakai MA20, ya, seperti itu. Nggak paham mengenai RSI, MACD, dan lain-lain, Fibonacci. Padahal saya pernah mengadakan edukasi sebelumnya ya, mengenai Fibonacci, kemudian mengenai GAPI, mengenai trading momentum, sampai istilah-istilah bosu saya ajarkan juga. Kemudian pattern dari MACD juga saya ajarkan, RSI juga saya pernah ajarkan. Akhirnya berdasarkan pengalaman saya tanya ke member, itu nggak nyantol ya. Mereka nggak pakai. Mereka kebanyakan lebih suka lihat MA20-nya karena gampang banget di cat apapun juga di sekuritasnya dia bisa pakai ya gratis ya, nggak perlu bayar tools yang mahal-mahal. Nah, kemudian eh, di TradingView ada, di Yahoo Finance ada, di mana-mana itu gampang ya kalau catnya MA20 sama MA200 kebanyakan ada. Ya, di sekuritasnya juga ada. Jadi mereka bisa menganalisa secara gampang ya. Seperti itu. Memang trading itu simple ya, nggak perlu dibikin ribet ya. Seperti katanya Bruce Lee ya. Jadi kalau Bruce Lee itu dia tak pernah bilang ya, dia itu paling takut terhadap musuh yang menguasai satu jurus ya, tapi dia praktisnya itu sudah mempraktekkan selama 10.000 kali ya. Itu lebih menakutkan daripada orang yang punya eh, musuhnya yang punya 10.000 jurus, tapi jurusnya cuma sekali doang dipraktekkan ya. Seperti itu ya. Itu dia nggak terlalu takut. Tapi kalau yang punya satu jurus sudah dipraktekkan 10.000 kali itu mematikan ya. Jadi kalau Anda sudah praktek berdasarkan indikator yang simpel aja, yang penting adalah
Anda tepat sabar, fokus, dan disiplin. Karena kata kuncinya di trading itu sabar, fokus, disiplin. Kalau Anda nggak sabaran, saya rasa sih nggak cocok untuk trading saham ataupun investasi. Kalaupun Anda nggak fokus ya juga sama, nggak cocok di saham. Anda nggak disiplin juga nggak cocok di saham. Jadi nggak semua orang cocok di saham, terus terang aja. Karena sama seperti orang tua kita dulu ya, orang tua kita dulu kan mau anaknya pinter eh, jadi dokter ya gitu ya. Ya, atau jadi pengacara, tapi kan nggak semua orang mampu ya atau bisa punya kemampuan ke sana. Sama juga di saham itu nggak perlu terlalu tinggi IQ-nya, tapi yang penting adalah sabar, fokus, disiplinnya, gitu ya. Yang paling susah itu misal fokus dan disiplin itu paling susah. Ya, sabar mungkin bisa ya, karena kebanyakan orang yang nyangkut dia sabar menunggu bahkan di average down ya ada ya. Tapi mereka nggak disiplin ya, karena dia turun-turun dia nggak cut loss, malah di average down itu malah bahaya. Ya kalau naik lagi, kalau nggak naik kan dia makin parah ya seperti itu ya. Jadi orang sabaran di saham saya rasa sih banyak karena banyak nyangkut dia di hold terus ya bahkan di average down. Tapi yang disiplin tuh yang susah ya seperti itu ya. Atau yang fokus itu ya. Karena mereka nggak fokus kadang-kadang dicolek teman terus dia jual dia ganti padahal trennya masih bagus atau masih potensial ya seperti itu ya. Kalau habis seperti itu cukup. Berikutnya untuk MDKA. MDKA ini kalau kita lihat area biomimpinan sudah saya gambarkan lumayan gampang trading MDKA ya. 2620, 2930 itu lantai pertama, lantai berikutnya 2930 sampai 3190. Yang terakhir candlenya ekor panjang ke atas ya inverted hammer. Nah, kalau seperti ini saya sih fokusnya di trennya, bukan di candlestick patternnya ya seperti itu ya. Kalau kita lihat chart patternnya ini double bottom ya. Dia sudah breakout tapi dia gagal. Nah, kalau dia berhasil bertahan di atas 2930 untuk MDKA ini masih potensial ke 3490 sampai 3680 ya seperti itu ya. Kalau garisnya ini angkanya nggak kelihatan, Anda naikkan resolusinya ke 1080p. Karena kalau koneksi internetnya lambat, itu YouTube dia mengecilkan resolusinya, jadi nggak kelihatan angka-angkanya. Kalau saya ngomongnya kecepatan, ada playback speednya Anda kurangi ke 0,75 kali. Ya. Untuk MDKA ini masih potensial, buy-nya bertahap aja. Kalau yang mau buy omnibus lagi, ini saya perpanjang di 2620 atau mau buy sekarang juga boleh ya. Seperti itu ya. Nah, 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 kalau dia naik lagi ke atas 3190 tambah lagi ya. Average up, target price berikutnya 3490 dan seterusnya. Ya, ini bagus ya. Sudah di atasnya MA20, sudah di atasnya MA200 untuk MDKA. Ya, kurang lebih seperti itu cukup. Berikutnya untuk MBMA, ini ada double bottom juga, dia breakout. Biasanya kalau seperti itu dia akan testing di area sekitar neckline-nya dari double bottom ya. Jadi area buy on weakness bagi yang mau buy on weakness di MBMA di 510. Nah, kalau nggak dikasih, dia berhasil naik ke atas 565 dalam minggu ini ya, 22 sampai 26 atau sampai akhir bulan ini, ya kita boleh buy high sell higher. Target price tekannya 615, kemudian kalau naik target price berikutnya di 720. Jadi 615 ke atas ini lebih aman. Jadi Anda bisa average up. Kenapa? Kalau kita lihat di sini satu kali, dua kali ya, tiga kali, empat kali, lima kali, enam kali, kurang lebih enam kali dia dikasih sampai 720 paling enggak ya. 615 ke 720 lumayan ya untuk MPMA ya. Seperti itu ya. Jadi potensial kenaikannya ini masih lebih dari 30% ya untuk MPMA ya. Dan tentu saja nggak langsung ya seperti itu. Kemudian untuk TINS ini dia masih potensial ya. Kalau mau buy MIDAS tunggu di 3020. Sekarang juga boleh. Anda bisa pasang stop lossnya di MA20-nya. Atau maksimum di 3020 itu stop lossnya. Atau Anda kalau mau tunggu di MA, di bawah di area 3020 juga boleh. Artinya kalau buy on weakness itu kalau turun jangan langsung buy. Kita tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas kita buy. Nah, kalau misalnya antri di bawah gak dikasih, ternyata dia naik lagi ke atas swing hanya 3690, swing hanya yang terbentuk hari eh, Kamis tanggal 18 Juni 2026 ya Anda bisa buy high sell higher atau average up kalau yang sudah punya. Nah, kalau yang sudah punya nyangkut di atas misalnya nyangkut di 4300, saya nggak nyarankan average down-nya. Ya kecuali kalau Anda memang mau menambah porsinya boleh. Tapi jangan pakai alasan itu. Tapi kalau memangnya tujuan Anda untuk average down, budayakan no average down ya seperti itu. Ya kalau lebih cukup. Berikutnya untuk Archie masih mengarah ke bawah. Sebenarnya masih belum buy. Tapi kalau kita lihat di sini swing low sebelumnya di 830 ya low-nya ya. Nah, di sini kita perhatikan area 1050. Kalau dia berhasil naik eh, ke atasnya dari high-nya hari Kamis di 1125 ini saya kasih garisnya lagi ya. Anda boleh buy on weakness. Target price-nya 1265. Kalau dia naik lagi target price-nya bisa di 1545 ya, seperti itu ya. Jadi ini kemungkinan akan membentuk seperti head and shoulder tapi miring ya. Nah, seperti itu ya. Reverse head and shoulder tapi dia shouldernya miring gini ya.
Kalau dia kita lihat targetnya ya kurang lebih 1545 atau paling nggak 1500 tercapai. Ya, kalau dia berhasil breakout dan bertahan di atasnya 1265. Nah, untuk kurang lebih seperti itu untuk Archie. Berikutnya untuk Inco. Inco kalau kita lihat masih belum ya, baik. Memang MA20-nya mengarah ke bawah tapi sudah di atasnya. Tapi kalau dari area buy on weakness tunggu naik ke atas 5500. Karena untuk Inco kalau kita lihat sebelumnya dia dari bawah dia berusaha rebound. Dia gagal bertahan di atas 5500 dia turunnya dalam. Jadi kita tunggu buy kalau naik ke atas 5500 saja. Itu untuk Inco. Eh, yang mau curi start ya boleh aja. Eh, Target price berikutnya 6100 dan 6775. Tapi ya, jangan lupa pasang stop lossnya di area maaf 4800 ya itu stop lossnya untuk Inco. Nah kalau dia hasil naik ke atas 5500 kita boleh buy tambah lagi average up target price berikutnya 6100 dan 6775. Nah kalau habis seperti itu cukup. Berikutnya untuk testing halo. Maaf ini berikutnya untuk NICL ya kalau kita lihat di NICL di sini dia ada resistennya di 665. Area supportnya di sini kalau kita gambarkan dia di area 520. Jadi untuk NICL ini dia masih di tengah-tengahnya antara 520 dan 665. Kalau mau buy saran saya tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 665 aja atau Anda kalau mau buy omnibus tunggu di 520. Artinya buy omnibus tunggu di 520 adalah kalau dia turun jangan langsung buy. Tunggu menjelang penutupan atau besoknya kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita berusaha buy. Nah, kita lihat juga MA20-nya. Kalau MA20-nya mengarah ke atas, nah harganya sudah naik ke atas MA20-nya kita boleh buy. Nah, tapi tetap buy-nya jangan terlalu banyak karena ini masih cenderung bearish jangka menengahnya. Kalau kita lihat MA 200-nya ini kalau kita lihat ya masih jauh di atasnya. Jadi candlenya ini masih jauh di bawahnya MA 200-nya. Jangka menengah sampai jangka panjangnya masih cenderung bearish untuk NICL. Tapi dia sudah mulai rebound ya. Masih potensial paling tidak ini kalau dia berhasil breakout ke atas 665 ini bisa sampai targetnya kalau kita lihat di sini 800 ya, 800 sampai 815 atau sampai resistennya di sini sekitar 1100-an ya seperti itu ya. Jadi untuk NICL ini masih ada potensial selama dia bertahan di atas 665. Kalau masih di bawahnya 665 dia masih resiko sideways di antara 520 sampai 665. Nah, mau habis seperti itu cukup. Berikutnya untuk DKFT. Nah, DKFT kalau kita lihat di sini gambarnya di 655. Ini boleh buy on weakness ya untuk DKFT ya. Eh, Kemudian target price-nya 750. Kalau dia berhasil naik lagi target price berikutnya di sekitar 845. Yang mau pasang stop loss-nya, Anda bisa pasang stop loss-nya di 585. Karena mungkin terlalu jauh dari sekarang, mungkin Anda bisa pasang stop loss bertahap di 625 dan 585 untuk di KFT. Jadi di KFT ini kalau dia berhasil naik lagi ke atasnya 670 ya, harinya hari Jumat, Anda boleh buy atau tambah lagi target price berikutnya 750 dan 845. Nah, seperti itu. Jadi yang saya gambarkan ini gampang banget sih ya. Tinggal ikutin garis-garisnya dan petunjuk arahnya pakai MA20. Nah, seperti itu ya. Ya memang ada kritik yang bilang, wah analisanya kok gitu, gampang banget. Analisa apa gitu. Sering saya dapat komentar kritik, tapi saya hapus. Karena Pak, kritik sih boleh ya. Tapi kalau kritiknya cenderung menghina, itu saya hapus. Ya, ngapain? Ya, ya. Jadi saya maunya yang positif. Kalau yang positif ya saya terima dengan baik ya. Ya seperti itu. Kalau cenderung menghina, nah kalau saya pakai cara yang simpel aja, apa salahnya? Nah, yang penting kan berhasil. Gampangannya lihat yang Pak Sunar omongkan. MA20 yang mengarah ke atas, harga sahamnya naik ke atas MA20 yang boleh buy. Nah, ternyata ini kan memang naik kan ya di sini. Kalau MA20-nya sudah mulai mengarah ke bawah, harga sahamnya gagal bertahan di atas MA20-nya. Nah, dia cenderung akan bearish, konsolidasi bearish ya. Seperti ini ya. Nah, beneran kan? Dia sekali testing gagal, berikutnya gagal, MA20 masih mengarah ke bawah, dia masih bisa turun lagi. Nah, buktinya dia masih bisa turun lagi. Nah, seperti itu. Jadi juga sama kan ya sebelumnya di sini, dia sideways selama turunnya. Begitu MA20 sudah merandai, sudah mengarah ke atas, dia breakout ke atas, beli buy. Naik lagi, kalaupun naik tinggi, saya sering sebutkan, ya saya lihatnya dari MA20-nya. Kalau MA20-nya mengarah ke atas, dia breakout higher high, kita boleh buy. Tapi kalau tiba-tiba dibanting turun, memang salahnya analisa teknikal. Ya enggak ya. Kalau misalnya Anda takut-takut terus ya, gimana Anda bisa dapat profit lebih dari 100% atau multi bagger ya. Kalau naik Anda takut buru-buru jual kena resisten ya seperti itu. Eh, jadi yang penting adalah Anda punya trading plan masing-masing ya.
pasang trailing stop dan stop loss. Saya ingatkan lagi, ini opini pribadi, ya. Saya nggak nyuruh-nyuruh orang beli, nggak nyuruh-nyuruh orang jual, ya keputusan di tangan masing-masing. Ya. Nah, kenapa saya tegaskan opini? Karena OJK melarang untuk memberikan rekomendasi atau analisa saham. Nah, nah, kecuali ada izin eh, seperti itu ya. Itu pun masih, walaupun ada izin, itu konteksnya terbatas ya. Entah itu profesinya di perusahaan sekuritas atau di aset manajemen ya seperti itu ya. Jadi konteksnya terbatas. Nah, tapi kalau opini, opini itu adalah dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 45 ya. Ya, seperti itu. Jadi nggak ada siapapun juga undang-undang yang melarang warga negaranya untuk mengeluarkan opini ya, seperti itu. Asalkan opini tersebut tidak melanggar peraturan perundang-undangan, misalnya saya pom-pom gitu ya. Yang penting adalah niat jahat, apakah ada niat jahatnya atau enggak, mens rea istilahnya ya. Kalau yang sebelumnya influencer kena kasus itu karena ada mens rea niat jahat ya, dia pakai akun nomine ya, mengangkat harga saham, kemudian menggunakan media sosialnya yang banyak ya, Instagramnya sampai jutaan pengikutnya, sehingga akhirnya dia pom-pom, ya akhirnya sebelumnya dia viral kena denda oleh OJK ya seperti itu. Nah, kelanjutannya bagaimana saya nggak tahu. Yang penting beliau sekarang bukan di saham lagi ya karena sudah kaya raya ya sudah kenyang ya. Nah, seperti itu ya. Ah, Nah, em, saya sih lebih baik walaupun saya nggak sekenal sepopuler beliau ya seperti itu. Tapi selalu prinsip saya nggak punya niat jahat apapun juga. Jadi apa yang saya berikan merupakan analisa pribadi ya, opini pribadi istilahnya ya. Jadi kalau Anda rasa cocok ya Anda bisa jalankan ya. Yang penting adalah ada sabar, fokus, dan disiplin itu aja. Eh, itu sih saran saya. Seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu. Amin. Salam sukses selalu.